Haleluya, Shalom Bapak Ibu teman-teman semua yang diberkati senantiasa oleh Tuhan Yesus, dan harapan saya, doa saya semua teman-teman senantiasa bersuka cita dan berhasil dalam menjalani kehidupan ini. Puji Tuhan. Nah teman-teman semuanya, Bapak Ibu sekalian, kita simak terlebih dahulu satu penjelasan yang disampaikan oleh Bang Ade Armando, dan ini menarik sekali teman-teman, dan karena itu saya mengajak kita semua sama-sama menyimaknya terlebih dahulu sebagaimana ada di layar Bapak Ibu ataupun teman-teman sekalian. Sekarang ini ada sebuah kampanye untuk mengubah penyebutan hari Minggu menjadi hari Ahad. Terus terang ini mengada-ada. Namun nampaknya cara berpikir sempit seperti ini menggejala beberapa tahun terakhir ini. Minggu dianggap harus diubah karena terlalu berbau Kristen. Sementara yang Islami adalah Ahad. Luar biasa kan? Kampanye ini dilakukan melalui media sosial, terutama melalui WhatsApp Group. Beredar viral di platform digital sebuah tulisan berjudul "Kronologis Hilangnya Hari Ahad". Penulisnya anonim, jadi dia tidak bisa dimintai pertanggungjawaban atas isinya yang serba mengherankan. Saya ulang saja di sini ya apa yang dikatakan di tulisan itu. Di awal tulisan dia bilang, Alkisah sebelum tahun 1960 tak pernah dijumpai nama hari yang bertuliskan Minggu. Selalu tertulis hari Ahad. Begitu juga penanggalan di kalender Tempo dulu tulisnya. Masyarakat Indonesia tidak mengenal sebutan Minggu. Dia pun membual bahwa kalender di Indonesia telah terbiasa dan terbudaya untuk menyebut hari Ahad di dalam setiap pekan. Ini telah berlaku sejak periode yang cukup lama, bahkan telah menjadi ketetapan di dalam bahasa Indonesia. Lalu dia mengajukan serangkaian pertanyaan. Mengapa kini sebutan hari Ahad berubah menjadi hari Minggu? Kelompok dan kekuatan siapakah yang mengubahnya? Apa dasarnya? Saya berhenti dulu ya mengutip tulisannya. Saya harus katakan penulis ini pembohong. Tidak benar kata hari Minggu tidak dikenal sebelum tahun 1960-an. Tidak benar di kampus besar bahasa Indonesia yang benar adalah kata Ahad bukan Minggu. Kalau kita membongkar dokumen-dokumen lama, kita bisa menemukan kata Minggu. Saya melihat misalnya ada kalender tahun 1946 di mana tertera kata Minggu. Jadi kampanye ini didasarkan pada sebuah kebohongan yang nyata. Si pembuat kampanye ini nampaknya ingin sekali semua nama hari di Indonesia merujuk pada bahasa Arab. Sebenarnya sih nama hari dari Senin sampai Sabtu sudah merujuk pada istilah Arab. Senin merujuk pada Al-Itsnain, Selasa merujuk pada Al-Salasa, Rabu merujuk pada Al-Arba'ah, Kamis merujuk pada Al-Khamsatun, Jumat merujuk pada Al-Jumu'ah, dan Sabtu merujuk pada As-Sabat. Jadi ada 6 dari 7 nama hari berasal dari kata Arab. Tapi rupanya si penulis tetap tidak terima. Menurut dia seharusnya semua nama hari ketujuh-tujuhnya berasal dari Arab. Yang bikin dia semakin marah adalah kata minggu itu sendiri berasal dari kata Portugis, yaitu dari kata domingo dari bahasa Latin dies Dominicus yang berarti hari Tuhan kita. Lengkap sudah kemarahannya. Bukan saja kata itu berasal dari bahasa Portugis, maknanya pun menunjukkan minggu adalah hari ibadah umat Kristen. Lebih jauh, si penggagas kampanye menggambarkan bahwa masuknya nama minggu ini dibiayai oleh kekuatan-kekuatan asing. Dikatakan bahwa dengan dana yang cukup besar dari luar Indonesia, dibuatlah monopoli percetakan kalender selama bertahun-tahun di Indonesia. Percetakan dibayar agar menghilangkan kata Ahad untuk diganti dengan minggu. Agar menyebar secara luas, kalender itu pun dibagikan secara gratis atau dijual dengan harga obral. Masyarakat Indonesia pun secara tak sadar akhirnya menerima kata minggu sebagai pengganti kata Ahad. Karena itulah upaya mengembalikan kata Ahad ini, kata si penulis sangat penting untuk dikampanyekan secara luas. Menurut si penulis, kampanye ini sangat penting karena kata Ahad berarti satu. Dengan begitu ketika umat Islam mendengar kata Ahad, itu akan mengingatkan mereka pada Allah yang satu, yang Esa, yang tunggal. Oleh karena itu, kata kampanye itu, mulai sekarang umat Islam harus mengganti kata minggu dengan kata Ahad. Bila 7 hari biasa disebut seminggu, maka itu harus diganti dengan sepekan. Kata minggu harus dihilangkan dari bahasa Indonesia.
Itulah isi kampanye yang mereka lancarkan. Terus terang ini menggelikan. Para pemrakarsa dan penggerak kampanye adalah orang-orang yang merasa bahwa Indonesia harus diarabkan atau diislamkan. Politik identitas semacam ini sebenarnya berasal dari rasa rendah diri, rasa kalah. Karena itu mereka berupaya agar simbol-simbol Islam mendominasi Indonesia. Mereka merasa Islam kalah di segala lini, dari politik, ekonomi, budaya, dan sosial. Karena itu paling tidak mereka merasa bisa menang dalam simbol-simbol budaya. Ucapan salam haruslah Assalamualaikum. Ulang tahun diganti milad. Hal yang sama terjadi pada cara berpakaian. Mereka memaksa perempuan-perempuan di Indonesia mengenakan jilbab. Jilbab adalah simbol perempuan mukmin. Oke, teman-teman, sebelum kita lanjut mendengarkan ya, ini beberapa menit lagi nih penjelasan dari Bang Ade Armando. Saya menarik dan tertarik sekali teman-teman mendengar satu pembahasan yang luar biasa ini. Ada sekelompok orang ya, sekalipun dalam bagian ini pun juga tidak ada sosok yang kemudian bisa dimintai ya teman-teman penjelasan lebih lanjut ya, karena tadi yang menuliskan artikel itu anonim ya teman-teman. Jadi sebagaimana yang sudah dikemukakan oleh Bang Ade Armando bahwa tidak bisa dimintai pertanggungjawab ya. Tapi yang menariknya adalah salah satu hal yang kemudian mendorong adanya upaya tersebut untuk mengubah istilah minggu ke istilah ahad itu dinilai karena istilah minggu ini sangat identik sekali dengan kelompok, dengan orang-orang yang beragama Kristen. Apalagi kalau kita lihat teman-teman dalam aspek terminologi ataupun etimologinya, yaitu kemudian membuat orang-orang semacam ini sebagaimana yang sudah dikemukakan oleh Bang Ade Armando semakin kepanasan ya terkait dengan hal yang seperti itu. Sebenarnya begini ya teman-teman, terlepas dari banyaknya perspektif ataupun penilaiannya kalau kita berbicara mengenai sejarah teman-teman, tapi pada sesi ini ya saya tidak mau mengarah ke arah sana, cuman saya sangat tertarik sekali membahas mengenai dasar-dasar berpikir dari orang-orang ini yang sepertinya kalau mendengar hal-hal tertentu terkait dengan simbol-simbol agama, terutama dalam konteks ini kita berbicara mengenai agama Kristen, sepertinya imannya mereka ini mau luntur ya. Tidak hanya hari Minggu juga yang mereka ya merasa risau ataupun resah karena itu identik dengan kegiatan ataupun orang yang beragama Kristen, karena pada dasarnya hari Minggu juga dipakai sebagai ya hari di mana umat Kristen di Indonesia lah terutama kita bicaranya itu untuk beribadah ya, untuk beribadah, untuk datang gereja ya. Tetapi di satu sisi kita pun juga melihat bahwa orang-orang ini teman-teman ya tidak hanya kemudian risau ataupun resah ketika mendengar istilah-istilah demikian, tapi juga ketika melihat simbol-simbol agama Kristen ya, gereja-gereja umat Kristen itu luar biasa sekali. Kalau teman-teman searching di media sosial ini itu luar biasa sekali ya. Dan saya pikir pun teman-teman sudah mengetahui hal yang seperti itu. Tapi pada akhirnya ini justru saya sebagai orang yang beragama, terutama dalam hal ini beragama Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, semakin menarik melihat hal yang seperti ini. Dan puji Tuhan kita yang beragama Kristen tidak diajarkan berorientasi pada hal-hal yang bersifat lahiriah, melainkan pada hal-hal yang bersifat rohani. Ya, Alkitab mengajarkan kita untuk memikirkan perkara ataupun hal-hal yang di atas, bukan hal-hal yang duniawi. Iman Kristen mengarahkan kita pada hidup yang kekal, bukan pada hal-hal yang bersifat sementara dalam dunia ini. Memang betul, Alkitab pun juga tidak mengajarkan kita untuk mengabaikan realita di mana kita berada. Alkitab memberikan kita satu petunjuk mengenai itu, bahkan lebih tegas Alkitab berkata, doakan dan berkatilah ya. Di mana kamu aku buang, di mana kamu aku tempatkan, karena kesejahteraan wilayah ataupun kota itu adalah kesejahteraanmu juga. Tetapi jangan lupa bahwa fokus utama sebagai orang yang percaya kepada Tuhan adalah tentang bagaimana ya hidup ini pada akhirnya berkenan seutuhnya kepadanya, dan apa yang kita kerjakan adalah untuk mempermuliakan namanya. Dan karena itulah Alkitab ya lebih mengajarkan kita orang yang beragama ataupun orang yang percaya kepada Tuhan Yesus ini ya,
carilah dahulu kerajaan Allah, ya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Apa yang kita peroleh pun dalam kehidupan ini tentu adalah bonus yang Tuhan berikan untuk kita, sehingga kita juga bisa menjalani kehidupan yang baik selama kita ada di dunia. Nah, teman-teman sekalian, menariknya Alkitab juga tidak mengajarkan kita, apalagi dalam kitab-kitab Injil, teman-teman, itu sangat jelas sekali ada banyak nilai-nilai toleran di situ, ada banyak nilai-nilai yang mengajarkan kita tidak perlu risau terhadap keberagaman yang ada di sekitar kita. Ya, kalaupun mereka kemudian menganggap bahwa istilah hari Minggu itu identik dengan orang yang beragama Kristen, pertanyaannya sangat sederhana. Lalu kenapa? Ya, lalu kenapa emang? Apakah kemudian karena istilah itu sangat identik dengan agama Kristen maka iman Anda akan luntur ketika Anda menyebut ataupun masuk pada hari Minggu? Ya, bukan masuk gereja, tapi memasuki hari Minggu, Sabtu Minggu. Ketika Anda mulai menjalani kehidupan pada hari Minggu dengan sebutan itu, ya, apakah Anda kemudian merasa iman Anda akan tergoncang atau bagaimana? Ya, saya pikir begini, ya. Orang yang beragama dengan benar, orang yang beragama secara serius dan punya pemahaman yang baik, saya yakin seperti yang sudah dikemukakan oleh Bang Ade Armando ini. Justru kalau ada sikap-sikap yang seperti ini menunjukkan apa, teman-teman, ya? Ketidakmampuan untuk bersaing, ya. Rasa tidak percaya diri yang cukup signifikan, sehingga kemudian mengorientasikan ataupun kemudian mencoba melakukan upaya-upaya di dalam rangka, ya, setidaknya inilah yang mereka bisa lakukan gitu, ya. Ini bagaimana? Jadi memang ini teman-teman semuanya hal yang sangat hal yang sangat memilukan juga sih, ya. Ya, saya pikir lagi teman-teman mengenai nama hari ini, bagi saya sih saya sepakat dengan apa yang dikemukakan oleh Bang Ade Armando beberapa poin tadi, ya. Ini kan hanya persoalan hari saja. Apa sih yang kemudian mau diramai-ramaikan, sampai tadi ada beberapa data yang bahkan teman-teman sebagaimana disampaikan oleh Bang Ade Armando itu bohong, ya. Jadi ini upaya-upaya yang sangat luar biasa, ya, di dalam rangka mau mengkampanyekan satu istilah ke istilah yang lain. Ya, tetapi data-data yang dipresentasikan ataupun digunakan untuk hal demikian tidak benar adanya. Nah, inilah yang kemudian, wah, apalagi ini kan pembicaraannya mengaitkan ataupun hal-hal yang berorientasi pada nilai-nilai keagamaan, pada hal yang berbau agama, ya. Tapi kemudian data-data yang teman-teman, data-data yang dipresentasikan di dalamnya, ya, tidak berdasarkan pada kebenaran. Inilah, ya, yang sangat disayangkan sekali, ya. Kalau istilah teman-teman, istilah hari Minggu itu berbau ataupun identik dengan keagamaan Kristen, ya sudah, ya. Kan lagian Anda pun juga tidak akan diwajibkan untuk nanti menjadi pengikut Kristen, menjadi orang Kristen ataupun menjadi pengikut Tuhan Yesus. Tetapi itulah teman-teman. Karena itu pembelajaran yang saya secara pribadi dapatkan dari penjelasan Bang Ade Armando tadi ini, ya, memang perlu sekali menggunakan akal sehat termasuk di dalam hal beragama, ya. Terutama ini saya sampaikan untuk kalangan kita yang beragama Kristen. Kalau orang di luar sana sih punya keyakinan yang berbeda, ya silakan saja lah. Ya, tapi kemudian karena ini juga sudah dibahas di publik, ya kita bisa mengambil satu pembelajaran darinya, ya. Kalau mereka menganggap bahwa istilah ini berbau agama itu dan ini, ya silakan saja, ataupun identik dengan agama itu dan ini, ya silakan saja. Tapi kita orang Kristen tetap pada pendiriannya bahwa kehidupan kita tidak berorientasi pada hal-hal yang remeh-temeh seperti itu, tapi orientasi kita adalah pada apa yang Tuhan katakan, bagaimana hidup ini harus memberikan dampak yang baik, dampak yang membangun, dampak yang membawa kesejahteraan bagi sekitar dan sekeliling kita dimanapun kita berada. Itulah yang patut kita terus ingat dan lakukan dalam kehidupan. Terima kasih kepada teman-teman semuanya. Nanti teman-teman kalau mau mendengarkan lebih lanjut, ya, penjelasan dari Bang Ade Armando, silakan. Itu beliau juga sudah presentasikan luar biasa sekali. Ya, sekali lagi ini terutama saya sampaikan untuk kalangan umat Kristen, ya, teman-teman yang ada di sini. Dan mari terus bertumbuh dalam iman kepada Tuhan Yesus dan berorientasi pada hal-hal yang Tuhan kehendaki, bukan pada apa kata orang di sekitar kita. Terima kasih. Shalom. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati, menyertai kita semuanya.